Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Pengelola objek wisata di Badung mewaspadai penyebaran wabah pneumonia. Jembatan gantung peninggalan Belanda di belah Batu Gianyar dibongkar petugas PUPR Provinsi Bali. Seorang warga Banjar, Kelurahan Kawan Bangli, sukses membudidayakan tanaman simbar. Siapa sangka, dari sekedar hobi, Iko Mang Yoga asal Banjar, Kelurahan Kawan Bangli, kini menjadi pengusaha tanaman hias. Karena hobi, Yoga setiap hari mengamati pertumbuhan tanaman simbar atau yang dalam bahasa Latin disebut Platycerium. Saat ini simbar sedang digemari pencinta tanaman hias karena bentuknya yang unik dan khas. Pecinta tanaman hias di Bangli saat ini banyak membudidayakan simbar karena harganya menggiurkan. Yoga kini memiliki puluhan jenis simbar dan tentunya mendatangkan uang yang tidak sedikit. Untuk memasarkan tanaman ini, Yoga memanfaatkan media sosial dan ternyata efektif. Pembelinya tidak hanya dari Bali, namun juga dari Jawa, Kalimantan hingga Papua. Dalam sebulan, Komang Yoga bisa mendapatkan uang hingga 5 juta rupiah dari budidaya tanaman hias simbar. Karena pada saat kita rawat dari anakan sampai besar itu ada nilai kebanggaannya. Bahkan pada saat udah dia dewasa, ada anakannya, terus ada nilai ekonomisnya juga. Tentu merawat simbar asik. Yoga mematok harga tanaman simbar mulai 200.000 hingga 10 juta rupiah lebih. Perbedaan harga ini tergantung jenis serta ukurannya. Saat tanaman ini memasuki fase mature, tidak ada cacat, maka harganya pun semakin tinggi. Dari nol sampai sekarang ini udah banyak ada teman yang dapat dari budidaya simbar. Kemudian keuntungan dari nilai bisnisnya juga yang ambil. Merawat jenis tanaman simbar tidak terlalu sulit. Menurut Yoga, pemilik cukup memahami jenis dan karakter tanaman ini, sehingga bisa menentukan waktu penyiraman, pemupukan, serta mempertimbangkan arah matahari dan peletakannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Tanaman obat keluarga atau toga sempat populer di kalangan masyarakat pada tahun 90-an. Bahkan di sekolah, toga diajarkan dan menjadi bagian dari materi pelajaran. Namun saat ini pengetahuan tentang tanaman obat keluarga sudah terlupakan dan sudah jarang diajarkan di sekolah. Sekolah Dasar Negeri 18 Dangin Puri Denpasar memperkenalkan kembali tanaman obat keluarga kepada siswa sekolah dengan harapan bisa memasyarakat. Di kebun sekolah ini, banyak tumbuh beragam jenis tanaman obat yang bisa dipelajari siswa. Untuk memperkenalkannya sih tidak ada banyak kendala sih, karena kami sudah ada timnya, kemudian kami sudah bergerak sesuai dengan job desk masing-masing. Kemudian untuk memperkenalkan toga kepada siswa, kami tinggal jelaskan saja teknisnya bagaimana berkunjung ke kebun edukasi yang berisi toga. Kemudian siswa sudah tahu step by stepnya atau cara teknis berkunjungnya seperti apa untuk memperoleh informasi tentang tanaman obat itu, bagaimana caranya mereka sudah tahu, termasuk untuk scan barcode juga. Komang Edi Semartama, Koordinator Kebun Edukasi SDN 18 Dangin Puri mengatakan,
siswa kini bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang tanaman obat keluarga. Kebun edukasi ini secara langsung itu menarik minat anak-anak. Dimana kami beri nama, kemudian nama Latin juga, sehingga anak-anak dalam prakteknya itu secara langsung dia membaca. Yang dengar tiap hari itu anak-anak berusaha membaca tanaman tersebut, terutama nama Latinnya, sehingga nanti secara sedikit demi sedikit mereka akan mengenal apa tanaman itu dan manfaatnya. Sampai itu mereka juga bisa men-scan ataupun melihat dari web di barcode itu, yang bagi yang punya HP itu bisa dibaca. Bagus sekali, soalnya yang saya sebelum ini belum tahu tanaman-tanaman yang ada di sini, banyak belum tahu manfaatnya, belum tahu. Tapi sekarang setelah ini kebun edukasinya dibuat, saya jadi tahu banyak. Apa aja contohnya? Misalnya cocor bebek, dulu saya nggak tahu tanaman cocor bebek itu apa. Tidak hanya SDN 18, saat ini ada 16 SMP di Denpasar juga melakukan hal yang sama, memperkenalkan kembali tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Dengan program ini, siswa juga lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Rujak merupakan salah satu jenis makanan yang digemari oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah rujak buah buni yang dijual di sebuah warung sederhana di Dalung, Badung. Kuliner tradisional ini dibuat dengan bumbu cabai merah, garam, terasi, serta buah buni segar. Rujak ini biasanya dicampur dengan buah lainnya seperti mangga, bengkuang, atau mentimun. Pasti itu buah boni. Buah boninya dibersihkan dulu dari apa namanya itu, dari Daun-daunnya ya. ranting-rantingnya. Udah gitu dicuci, bumbunya gula, garam, terasi. Kalau pingin pedas, isi cabai. Jadi setelah itu langsung diadon ya? Diadon. Dikasih campuran juga boleh, kasih mangga, dikasih Timun ya? timun, Dan bangkuang ya? Kayak boleh juga, tergantung yang beli. Ini rasanya cenderungnya mana Bu kalau rujak boni ini rasanya? Agak isi kecil ya? Rasanya unik. Ini buah yang berbuah setahun sekali di bulan Maret aja ada. Jadi nggak selalu ada berarti Bu ya? Iya. Kalau musim baru dibuat ya Bu? Saya kan hobi makan rujak ya, rujak bumi itu kali ya saya suka, terus memang enak seperti itu Pak. Apanya Bu yang buah enak? Buah boninya ya Bu? Ya rasanya itu ya ada yang manisnya itu ya kan, itu yang membuat kita gitu ya, kalau penggemar rujak ya pasti itu yang dicarikan gitu Pak ya. Bu setiap hari dapat aja menyempatkan diri untuk menyantap ini Bu ya? Ya kalau pulang kerja biasanya saya mampir di sini Pak, lebih sering di sini. Rujak buah buni memiliki rasa manis, asam, dan pedas. Kuliner ini hanya dapat dinikmati pada bulan Maret saat musim buah buni. Harga per porsi rujak ini cukup murah, yakni Rp7.000. Setiap harinya, warung ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 4 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.